Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Suryo Pratomo, NIDN 0414128301. Dalam kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dan perguruan tinggi sebagai salah satu syarat mengikuti sertifikasi dosen. Saya di program studi bisnis digital Fakultas Komputer Universitas Masum. Adapun skema materi dari manajemen operasi, yaitu ada deskripsi mata kuliah, ada capaian pembelajaran mata kuliah, metode perkuliahan, materi pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, cuplikan video proses pembelajaran. Deskripsi mata kuliah ini adalah mata kuliah ini membahas tentang konsep dan ruang lingkup manajemen operasi, baik yang berkaitan dengan alat maupun manusia, dengan berbagai metode optimasi mulai dari pendirian dan penelusuran lokasi produksi, peramalan produksi, perencanaan kebutuhan bahan baku dan persediaan, tata letak, layout, perancangan kerja, penilaian mutu, dan pemeliharaan. Adapun CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis kegiatan operasi perusahaan untuk keputusan operasi dengan tepat. Yang kedua, mahasiswa mampu menunjukkan karakter teliti, berwawasan luas, dan cerdas di dalam kegiatan pembelajaran manajemen operasi. Adapun metode pembelajarannya adalah delivery, bagaimana kita menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua, interaction, kita melakukan forum diskusi bersama mahasiswa. Yang ketiga, assessment, tugas, dan kuis. Buku referensi, saya menggunakan Operation Management dari J.C. Hager dan dari Reder. Adapun pembahasan selama satu semester ini yaitu pertama pengantar manajemen operasi, di mana di sini materinya peran operasi dalam organisasi produktivitas. Yang kedua, strategi operasi, hubungan strategi bisnis dan operasi. Yang ketiga, desain barang dan jasa, proses inovasi produk, quality function development. Yang keempat, proses dan data letak, proses strategi, layout decision. Yang kelima, forecasting, yaitu metode peramalan, metode moving average, exponential smoothing. Yang keenam, manajemen kapasitas, perencanaan kapasitas jangka pendek dan panjang. Yang ketujuh, perencanaan lokasi dan fasilitas, lokasi pabrik, pusat distribusi. Yang kedelapan, manajemen kualitas, TQM, SIPA, kontrol kualitas. Yang kesembilan, manajemen persediaan, LP, LOP, ADC, analisis. Yang kesepuluh, perencanaan produksi, yaitu aggregate planning, MRP. Yang kesebelas, pengelolaan operasi, Gantt chart, job shop scheduling. Yang ke-12, just in time dan lean operation, just in time, Kanban, master elimination. Yang terakhir, ke-13, manajemen rantai pasok, SCM, logistik, hubungan pemasok. Adapun sistem penilaian dan penilaian saya ini adalah 10% kehadiran, minimal 70% mahasiswa hadir, 20% tugas dan kuis, 30% UTS, 40% UAS. Sekian pengenalan diri dari saya untuk bidang pengajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Semuanya hari ini kita membahas perencanaan persediaan bahan baku. Adapun ini kita sudah ketemu 7 ya, dimana kita ketemu 7 sebentar lagi UTS ya, tapi kita melaksanakan kegiatan sebelum UTS. Baik, hari ini ujian pembelajarannya adalah bagaimana kita membahas materi persediaan tentang bahan baku. Yang kedua, menjelaskan dengan perencanaan persediaan. Yang ketiga, memahami jenis-jenis persediaan perusahaan. Yang keempat, memahami metode perencanaan persediaan. Ini semuanya adalah pembelajaran bagaimana kita memahami tentang persediaan bahan baku untuk manufacture. Contohnya, manajemen persediaan itu berada di fungsi manajemen operasi yang paling penting karena persediaan membutuhkan modal yang sangat besar dan mengambil kerugian barang kepada pelanggan. Yang kedua, persediaan bahan baku adalah sejumlah material atau komponen dasar yang disimpan oleh perusahaan manufacture atau produksi yang akan digunakan dalam proses pembuatan produk akhir.
ketiga, harus bahan baku ini merupakan elemen awal dari proses produksi dan menjadi peran penting dalam menjamin produktivitas operasional perusahaan. Yang terakhir, menjadikan kesediaan adalah menentukan keseimbangan antara investasi kesediaan dan pelayanan pelanggan. Oke, lanjut. Sesuai dengan buku yang saya gunakan dari Jason Hegel dan Gary Reger, yang pertama tujuan perencanaan persediaan satu, menyediakan persediaan yang cukup untuk mendukung operasi dan layanan pelanggan. Yang kedua, menjaga tingkat persediaan yang efisien dan ekonomis. Yang ketiga, menyimbangkan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang keempat, membantu perusahaan menghadapi ketidakpastian permintaan dan waktu pemesanan lead time. Di sini nanti kawan-kawan mempelajari tentang lead time. Yang kelima, mendukung strategi produksi dan operasional secara keseluruhan. Nah, ini adalah manajemen persediaan menurut Jason Hegel dan Hegel. Nah, ada pun jenis persediaan. Pertama, ada raw material, bahan baku, work in process, barang dalam proses, finish good, barang jadi. Keempat, maintenance, repair dan operating supplies, MRO, supplies. Yang kelima, transit, pipeline, inventory. Yang keenam, anticipation, inventory, persediaan antisipatif. Yang ketujuh, buffer of safety stock, persediaan keamanan. Adapun pokok strateginya pertama, jenis barang mana yang sebaiknya disimpan dalam stok. Jadi nggak semua barang bisa disimpan dalam stok. Yang kedua, berapa banyak sebaiknya dipesan. Nah, ini rasakannya juga. Yang ketiga, kapan sebaiknya suatu pesanan ditempatkan. Nah, tempatnya di mana nih? Apakah lahannya sudah lembab atau mudah banjir? Terus yang keempat, tipe sistem kendali persediaan apa yang sebaiknya digunakan. 3 perbedaan target persediaan. Ada bidang keuangan, ada bidang pemasaran, ada bidang operasi. Bidang keuangan melindungi tingkatan persediaan yang rendah untuk biaya menekan biaya modal. Yang kedua, bidang pemasaran melakukan persediaan yang banyak akan menjamin persediaan produk dalam meningkatkan penjualan. Bidang operasi mencukupkan persediaan agar efisiensi produksi dan pelajaran tingkat pekerjaan. Di sini ada keterangan bagaimana kita itu harus menyeimbangkan target kita di persediaan itu adalah untuk kepentingan perusahaan yang terbaik dalam mengelola tingkat persediaan. Mengelola persediaan perlu dilakukan oleh perusahaan karena jika perusahaan melakukan persediaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan biaya penyimpanan. Nah, ini biaya penyimpanan berarti cost lagi keluar ya tinggi, yang sangat tinggi dari perusahaan dari barang. Jadi barangnya nanti akan luasa gitu ya. Tetapi perusahaan harus memikirkan persediaan jika terlalu sedikit itu nggak boleh ya, nggak bagus. Dapat menyebabkan pesanan ulang yang terlalu sering sehingga akan timbul biaya pengadaan biaya kembali, biaya produksi yang tinggi. Akibatnya risiko kehilangan penjualan sehingga akan mengurangi laba. Nanti customer itu kabur ya. Nah, di sini ada sistem distribusi rekrutmen planning (DRP). Kedua, metode yang menangani persediaan dalam lingkungan ada tingkatan. DRP ditentukan oleh data permintaan konsumen. Nah, kalian nanti harus mencari ya data konsumen permintaannya berapa, kayak bulan, tahun, gitu ya. Yang akan diterima oleh distributor. Terus ada kelebihannya. DRP adalah dapat menyimpangkan persediaan dan pasokan dengan menggunakan persediaan yang lebih sedikit untuk menghindari kelebihan persediaan dan dapat menjatuhkan pemesanan ulang. Otomatis ya pemesanan ulang berarti ada alarmnya nih, ada alarm aplikasi bahwa kita pesan barang lagi sehingga tidak tepat pada waktu yang dibutuhkan. Selain itu, DRP juga memiliki kemampuan untuk menentukan tingkat persediaan dan biaya yang dikeluarkan untuk persediaan jadi minimum. Lagi-lagi kita efisiensi ya, minimum. Solusi masalah manajemen persediaan itu ada 3. Saya menginformasikan ada 3. Pertama, masalah manajemen persediaan, descriptive analysis, mengumpulkan data penjualan dan persediaan. Yang kedua, melakukan
melakukan analisis data untuk dapat memberi gambaran yang jelas untuk menjadikan usulan. Usulan ini analisis kalian nanti ke perusahaan itu membuatkan usulan. Usulan akan menjadikan solusi tentang perencanaan dan penjadwalan dalam rangka optimalisasi persediaan. Nah, nanti mulai nih, kalau kalian turun di lapangan, di perusahaan, apa aja yang dikumpulkan itu ada dua ya, ada analisis kualitatif dan kualitatif. Yang pertama, kualitatif, menganalisis pelaksanaan manajemen persediaan yang dilakukan perusahaan untuk produk yang didistribusikan. Nah, perlu diingat adalah produk yang didistribusikan nanti ke pelanggan ya. Terus kalau kualitatif, menganalisis perencanaan dan penjadwalan pendistribusian. Dia kualitatif itu bentuknya direncanain nih ke depannya mau ngapain, jadwal pendistribusiannya kapan, jadi ya ditentuin. Kalau yang tadi kualitatif itu untuk didistribusikan berapa banyak ke pelanggan. Yang tapi ada aturan harusnya data kualitatif digunakan dalam rangka mengoptimalisasi persediaan dengan menggunakan kualitas pemesanan optimal dalam sistem tadi distribusi resource planning. Nah, kalian mahasiswa biasanya nanti akan skripsi atau melakukan penelitian apa aja sih yang dipelajari, apa aja data yang mau diambil. Nah, ini saya memberikan perencanaan itu planning itu menghitung EOQ, Economic Order Quantity. Yang kedua, perhitungan reorder point. Yang ketiga, perhitungan key system dan cash system. Nanti kita lihat ya contoh soalnya. Nah, perhitungan EOQ atau Economic Order Quantity, EOQ adalah metode untuk menentukan jumlah pemesanan bahan baku yang paling ekonomis, yaitu meminimalkan biaya total persediaan. Maka EOQ mengurangi tendensi pemesanan yang tidak efisien. Nah, kita bukan efisien ya, menimbulkan biaya pemesanan dan biaya penyimpanan, meningkatkan efisiensi pengelolaan stok. Nah, stok di gudang itu benar-benar kita perhatikan ya. Tadi ada perusahaan, gitu ya, biaya lagi tambah, gitu ya. Terus rumus EOQ sendiri ada EOQ sama dengan akar 2DS per H. EOQ sendiri adalah kuantitas pemesanan optimal. D, dimana D-nya permintaan tahunan. Oke, unit per tahun. Jadi kalian jika bekerja nanti di perusahaan berapa sih permintaan dari pelanggan kita setahunnya. Terus S-nya biaya pemesanan order. Nah, ini kan meminimalkan dari efisiensi ya. Itu pemesanan per order itu dihitung berapa. Terus H-nya biaya penyimpanan per unit per tahun. Per unit dan per tahun penyimpanan berarti dibutuhkan suatu gudang. Nah, itu biaya lagi ya muncul. Oke, ini contoh. Ada sebuah perusahaan, ada permintaan tahunannya ada 12.000. Biaya pemesanan per order kita sebut S tadi, rupiahnya 100.000, biaya penyimpanan per unit per tahunnya sebut H adalah 1.000. Dari rumus EOQ, EOQ sama dengan akar 2DS per H. Jadi tinggal dimasukin lagi ya, mana yang B, mana yang S, mana yang H. Itu tinggal dikali 2 seperti ini ya. Akhirnya ditemukan 1.549 unit. Nah, sampai di sini mudah-mudahan paham ya, kalau soalnya masih gampang ya, mudah dipahami. Kalau sekarang ada poin, ini juga harus diteliti ya. Poin ini adalah titik hambak jumlah persediaan ketika perusahaan akan segera melakukan pemesanan ulang sebelum stok habis. Ya, coba warning bahwa ini barang di permintaan udah sedikit nih, misalnya di salah satu minimarket. Terus ROP adalah elemen penting dalam strategi optimalisasi persediaan untuk memastikan keberlangsungan operasional tanpa kelebihan atau kekurangan stok. Peran ROP dalam optimalisasi persediaan itu menghindarkan stok out. Yang kedua, menjalankan layanan pelanggan, mengurangi biaya percepatan pengiriman, mengoptimalisasi siklus pemesanan. Dia berpoin sendiri punya rumus D kali L.
Jika mempertimbangkan ketidakpastian, ROP itu D kali L ditambah SS, yaitu safety stock. D itu permintaan, L itu rating, S itu safety stock. Nah, ini contoh penerapannya ROP dalam administrasi sudah misalnya permintaan hariannya jadinya sama dengan 50 unit, lead time-nya 7 hari, set stock-nya 100 unit, ROP-nya tinggal kalian masukin ke rumus D kali L berapa? 50 dikali kali 7 ditambah 100 jadi 450 unit. Jadi saat stok tersisa 450 unit, perusahaan harus segera melakukan pemesanan ulang ya. Ini untuk bahan baku. Oke, ini seperti tadi salah satu contoh terakhir ya, key system dan system dalam pengendalian persediaan. Key system sendiri fixed order quantity system. Sistem pengendalian persediaan di mana? Perhatikan jumlah pesanan tetap, berarti tetap ya pesanannya, berarti repeat order gitu ya. Dilakukan setiap kali persediaan mencapai titik pemesanan ulang. Terus komponen pertama key sama dengan jumlah tetap yang dipesan setiap kali. ROP yang order point, pemantauan persediaan dilakukan secara terus-menerus continue. Ini rumus dasarnya untuk perhitungan key sistem permintaan harian, D-nya 100 unit, lead time-nya 5 hari, service stock-nya 200 unit, ROP-nya berarti 1000 unit, ROP-nya berarti diketahuinya adalah 100 dikali 5 ditambah 200 sama dengan 700 unit. Berarti setiap kali stok mencapai 700 unit, pesan 1000 unit. Jadi stoknya 300, kita harus pesen 1000 unit. Jadi kalian data ya, yang disebutkan adalah data nanti bikin peringatan, bikin alarm. Oh ini kita mesti 100 unit, jadi nggak boleh berhenti. Kalau yang test system, fixed interval quantity system, sistem pengendalian persediaan di mana pemesanan dilakukan pada interval waktu tetap ya, dan jumlah pemesanan bervariasi tergantung kebutuhan hingga periode berikutnya. Komponen namanya periode pemesanan tetap, tingkat servis, tapi tingkat layanan dan permintaan selama lead time dan periode pemantauan periodik tidak terus. Rumus dasarnya bisa diperhatikan ya, kita sama dengan D buka kurung D dikali L tambah T ditambah SS bin 1 min I, min I ya, bukan 1 tapi min I ya. Kita jumlah yang besar waktu T. D rata-rata permintaan per periode, berarti permintaan dari customer kita ya. L lead time, P interval waktu antara pemesanan, terus S service stock, I persediaan yang ada saat ini. Nah ini contohnya ya, silahkan kalian perhatikan contohnya dimana permintaan mingguan, biasanya juga ada 100 unit, lead time-nya dia 1 minggu ya, kalau pemesanannya 2 minggu, service stock-nya ada 100 unit, persediaan saat ini hanya 200 unit ya. Nah berarti tinggal masukin saja ke dalam rumus yang tadi, rumus dasarnya, berarti tinggal 500 dikali 1 ditambah 2 itu turun yang ditambah 300 dikurangi 200 jadi 1500 dikurangi ditambah 300 dikurangi 200 berarti tinggal 1600. Pada dasarnya dalam persyaratan pesan 1600. Oke. Nah ini jadi kelihatannya tadi perbandingan sistem dan sistem di mana dilihat waktu pemesanan, jumlah yang dipesan, pengalaman persediaan, cocok apa, cost of out. Nah ini kalian nanti di dalam bekerja di perusahaan ini cocoknya di sistem atau sistem ya, tergantung dari apa nih yang kelihatan ini. Apakah dia ketika mencapai ROP atau pada interval waktu tetap, biasanya pesanannya rutin gitu ya dari customer, itu berarti kita memakainya ke sistem. Begitu periode kita menggunakan di sistem ya. Ya ini bisa lihat pertanyaan visualnya di sistem dan ke sistem. Oke, ini ada soal dari yang tadi sampai video. Oke, silahkan mengerjakan.
lagi hitung kebutuhan harian itu periode poin. Oke. Silakan coba dikerjakan dulu ya. Ingat, kalau kode ya sama dengan akal, 2GS, total gitu ya. Terus kemudian kita ada lagi ROP, ada yang P-System, ada yang P-System ya. Itu dibuat. Oke. Siap. Oke, sudah ada yang selesai? Gampang ya? Oke, ada yang selesai kan? Sudah selesai? Baik, Rizky Ramdhani, berapa EOP-nya? Kalau buat EOP-nya ada di 5.367 unit, Pak. Oke, kita lihat nanti yang rata-rata kebutuhan hariannya ada di 120 unit per hari. Dan untuk ROP atau reorder point-nya ada di angka 600 unit, Pak. Oke, apakah sesuai? Kita lihat. Oke, ternyata sesuai ya. Tepuk tangan untuk Rizky Ramdhani. Oke, dengan berakhirnya tadi soal yang dijawab oleh Rizky Ramdhani, saya akhiri perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya rekan-rekan mahasiswa hari ini. Kita jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.